Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzain Akmal Khuluk dari program studi manajemen pendidikan Fakultas Pendidikan Bisnis dan Ilmu Sosial. Saya dari kelompok 4 dari kelas B25. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan tema hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Jadi materi ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah dasar umum MKDU Pendidikan Agama Islam. Untuk di awal sebagai pembukaan, jadi dari dalam ajaran Islam, manusia bukanlah makhluk yang diciptakan tanpa tujuan. Jadi manusia itu memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Begitu pula alam yang bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga tanda-tanda kebesaran Allah dan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Jadi itu adalah tujuan awal manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi. Oleh sebab itu, hubungan manusia dengan alam harus ditempatkan dalam kerangka ibadah dan amanah sebagai khalifah di bumi. Sing jogo atau yang menjaga bumi itu adalah manusia. Asalnya seperti itu tujuannya. Nah, yang pertama, secara konsep penciptaan manusia menurut Islam. Jadi dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Allah membekali manusia dengan akal, hati, dan kemampuan mengenali nama-nama benda. Sebuah kemampuan yang tidak diberikan kepada malaikat. Keistimewaan ini menjadi dasar mengapa manusia ditunjuk sebagai khalifah, pemimpin dan penjaga di bumi. Ini sangat berbeda dengan malaikat yang memang diciptakan hanya untuk menaati saja perintah Allah, tidak bisa memberikan nama-nama terhadap barang. Tapi manusia punya itu yang namanya akal. Jadi keistimewaan ini menjadi dasar mengapa manusia ditunjuk khalifah, pemimpin dan penjaga bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya pada ayat 30 ini, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi manusia. Artinya manusia dituntut untuk menggunakan potensi intelektual, spiritual, dan moralnya dalam mengatur kehidupan di bumi dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikutnya yang kedua, konsep penciptaan alam dalam Islam. Jadi alam semesta beserta isinya ada gunung, sungai, angin, awan, pohon, hewan, semuanya itu diciptakan dengan sistem yang sangat teratur. Simbiosis mutualisme sebenarnya. Setiap unsur memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi. Jadi di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa gunung berfungsi sebagai pasak bumi. Gak kok angger mancep ketok gede, tapi sebenarnya kalau tanpa bumi itu justru malah bergoncang-gancing. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi gunung itu diciptakan sebagai pasak bumi agar tidak goncang, sedangkan angin dan awan memainkan peran penting dalam siklus air. Ada angin, ada awan, nanti ada jadilah hujan dan sebagainya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa alam bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan ciptaan Allah. Ono sing ngatur, ono sing gawe, ada yang membuat, yang penuh hikmah. Kerusakannya pada satu bagian alam dapat berdampak luas pada keseimbangan kehidupan yang lainnya, terutama pada manusia. Berikutnya yang ketiga, kedudukan manusia dan alam. Dalam Islam, kedudukan manusia terhadap alam dapat dilihat melalui beberapa peran. Pertama, manusia sebagai hamba Allah yang tujuan hidupnya adalah beribadah kepadanya. Sebagaimana
tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kedua, manusia sebagai khalifah yang bertugas memelihara, mengelola, dan menjaga keseimbangan bumi. Ketiga, manusia sebagai pemimpin karena Allah memberikan akal untuk membedakan yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk mengatur kehidupan sesuai nilai moral dan etika. Posisi ini membuat manusia memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga alam. Yang keempat, ini adalah penting, tujuan diciptakannya alam semesta. Setidaknya ini ada beberapa yang paling penting dan perlu diketahui oleh manusia. Yang pertama, jadi Allah itu menunjukkan kekuasaan atau kuasanya. Sebagaimana disebutkan bahwa langit dan bumi tidak diciptakan dengan main-main. Ini adalah kekuasaan atau kuasanya Allah sebagai kilo aku, nah seperti itu. Dua, sebagai tanda bagi manusia agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai dari sumber makanan, air, udara, hingga tempat tinggal. Itu tujuan yang ketiga dari penciptaan alam semesta. Nomor 4, sebagai sarana belajar, karena alam mengandung banyak pelajaran tentang kebesaran dan keteraturan ciptaan Allah. Jadi manusia bisa mengambil hikmah atau ilmu atau apapun itu tentang apa yang telah diciptakan Allah di bumi. Yang kelima, sebagai tempat manusia mengemban amanah kepemimpinan dan diuji apakah mampu menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Itu jadi agar kita tidak tersesat hidup di dunia ini untuk menjaga alam semesta. Yang kelima, prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam. Islam memberikan pedoman etis bagi manusia dalam berinteraksi dengan alam. Di antaranya, yang pertama, sikap hormat terhadap alam, karena alam adalah bagian dari rahmat Allah kepada alam semesta. Yang kedua, tanggung jawab moral, karena manusia adalah khalifah yang harus menjaga dan tidak merusak bumi. Yang ketiga, solidaritas kosmis, yang maksudnya adalah menyadari bahwa manusia adalah bagian integral dan ekosistem yang lebih luas. Yang keempat, kasih sayang dan kepedulian, sebab semua makhluk memiliki hak untuk hidup, dilindungi, dan tidak dirusak tanpa alasan. Jadi manusia boleh melakukan apapun, tapi harus tetap menjaga ekosistem. Jangan sampai salah satu atau ada hewan yang punah, tumbuhan yang tidak ada lagi, dan seperti itu adalah tugas-tugas manusia agar menjaga kelestarian semuanya. Boleh melakukan apapun akan tetapi harus tetap menjaga kelestarian. Nah, prinsip-prinsip itu tadi menjadi dasar perilaku manusia untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Itu yang perlu diketahui oleh kita sebagai manusia. Nah, ini yang terakhir, yang keenam, hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tentang alam semesta, manusia, dan ini adalah hubungannya. Yang terakhir ini, hubungan manusia dan alam bukan hubungan penakluk dan yang ditaklukkan. Ini adalah hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah. Kita ini tunduk bersama-sama. Manusia diperintahkan untuk berlaku adil, menjaga keseimbangan, tidak merusak, dan memanfaatkan sumber daya secara wajar. Melestarikan alam berarti mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya, merusak alam adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah. Nah, semuanya sudah disediakan oleh Allah di alam semesta ini, di dunia ini. Manusia tinggal memanfaatkan. Yang bikin rusak itu apa sih? Keserakahan. Nah, ini sifat-sifat yang memang sebenarnya bukan tidak dibolehkan, tapi ya itu yang merusak. Maka itu harus dihindari. Al-Quran bahkan menegaskan
bahwa kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Bahkan di Al-Quran itu sudah tertulis. Oleh sebab itu, Islam menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari keimanan dan ibadah. Tuh materi kita pada siang, pagi, sore, dan malam. Yang siapa yang buka YouTube pada waktu-waktu tertentu maka bisa pagi, bisa siang dia pada kali ini. Sebagai penutup ini, sebagai kesimpulan, manusia makhluk yang paling mulia, namun juga paling bertanggung jawab. Allah menciptakan alam untuk manusia, tetapi pada saat yang sama manusia diperintahkan untuk menjaga alam semesta ini diciptakan untuk manusia, tapi pada saat bersamaan manusia itu disuruh untuk menjaga, melestarikan dan tidak merusaknya. Itu tugas kita. Yang berikutnya, sebagai seorang muslim, menjaga alam bukan hanya tugas sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk syukur atas nikmat Allah. Semuanya sudah disediakan, tinggal kita menjaganya saja. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.